Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ini wabarakatuh. adalah pertemuan pertama di podcast terbaru di MAPK, program baru ini. Jadi kita perkenalkan program baru, namanya Asmadera Podcast. Mungkin untuk siswa-siswa atau alumni IPK yang baru lulus itu belum kenal Asmadera, Ustaz. Asmadera ini adalah kepanjangan dari Asrama MAPK Depan Kuburan. Ini adalah, nggak tahu ini dulu sejarahnya seperti apa, kemudian terus digaungkan, kemudian banyak yang menyebut Asmadera, dan kemudian kita pakai untuk penggunaan podcast pada pertemuan pertama kali ini. Dan pertemuan pertama kali ini kita spesial karena banyak request dari alumni maupun santri di MAPK untuk mendatangkan beliau, Ustadz Mundir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana Ustadz? Daring? Mumet Umat. di dua sisi. Oh, apa aja tuh Ustadz? Iya, sisi dari materinya juga sisi dari apa namanya yang berkaitan dengan ini anak-anak juga dari guru. Nah, jadi masih perlu banyak perbaikan ya Ustadz? Orang perbaikan, yes, ketemu langsung kan. Jadi masuk ini. Masuk. Ini jadi solusinya adalah masuk kelas. Masuk kelas. Insya Allah semoga nanti kita segera masuk. Ini karena sudah berapa bulan ini kita melaksanakan daring, dan ternyata cukup melelahkan dan cukup menguras emosi juga ya Ustadz. Iya. Yang pertama yang paling saya apa ya nggak bisa terima di ini karena yang kelas 10. Okay. Kelas 10 ini materinya bahasa Arab, sementara mafahimnya juga baru, bahasanya Arab juga, dan ini hanya lewat daringan. Ini jadi masalah serius. Serius. Yang kedua ini bahasa. Bahasanya masih, kalau ini sampai akhir tahun ini nggak masuk ya entah seperti apa yang kelas 10. Ya, kita doakan saja segera pulih lah, kita bisa masuk, kita bisa ketemu lagi, bisa langsung pembelajaran tatap muka seperti yang biasa kita laksanakan. Okay. Ya Ustadz, kita ngobrol mungkin akan banyak hal Ustadz. Ya. Jadi banyak pertanyaan dari alumni, dari anak-anak juga tadi sudah kita tampung, nanti kita tanyakan di akhir diskusi kita. Ya. Jadi kita ngobrol santai ya Ustadz. Saya agak grogi soalnya. Enggak apa-apa. Biasa, pertama ya. Biasa pertama. Kalau dibilang malam pertama kan grogi gimana ya. Ini belum nyanda ini. Baru balik. Baru balik. Jadi kita pengen tahu nih Ustadz, perjalanan dari Ustadz Mundir ini. Ustadz Mundir kan dari mana, kemudian dulu sekolahnya di mana, kok tiba-tiba kok bisa sampai Solo gitu loh. Itu ya. Gimana itu caranya? Dulu waktu kecilnya Ustadz Mundir dulu aja. Saya ini orang desa. Kalau dulu saya guyonan itu, kalau ke rumah saya itu ngebis, kemudian naik angkot, setelah naik angkot ngojek. Setelah ngojek masih jalan kaki. Saking desa. Itu saya ini di perbatasan antara Demak Semarang yang paling timur. Jadi saya ini ikutnya Semarang, cuman daerahnya di Demak. Makanya kampung saya itu oleh orang tua-tua dulu dinamakan Desa Sambung, karena wilayah Semarang tapi nyambung di Demak. Dan saya kecil lahir di sana, kemudian MI di sana. Baru setelah MI saya, karena dengan kakak saya itu saya sekelas, seangkatan. Orang desa biasa sih, kalau anaknya sekolah bareng kan nanti di awal bareng, nanti ujian akhir juga bareng. Akhir saya ngalah, libur setahun. Baru 81 masuk Sanawiyah di Putuwiyah 1. Jadi setelah MI di desa Sambung, kemudian lanjut di MTS Putuwiyah 1. Jadi di sana 3 tahun ya Ustadz? 3 tahun. Itu bagaimana Ustadz? Waktu dulu, kehidupan pondok zaman dulu itu seperti apa itu Ustadz?
Oh, kalau saya mondok itu tidak dari sanawiyah. Saya mondok setelah lulus aliyah. Oh, jadi Saya itu sekolah ngelaju. aja. Oh, ngaju ya. Ngelaju kalau orang Sarang bilang tuh bajak Baca. dari rumah. Ngelaju pakai pitundel itu pun kalau tidak hujan. Jadi di era saya dulu itu pit itu bisa punya makna dua. Kalau pas tidak hujan pitulung karena Pit, kita nolong. naik, iya nolong kita sampai ke sekolahan. Tapi kalau pas hujan itu pitenah itu. Karena pitnya orang mungkin bisa jalan karena jalannya becek. dan belum ada aspal ya sejaman itu. Sudah ada cuman di jalan-jalan besar saja. Iya. Tapi yang di desa ya waktunya besar-besar. Tapi zaman itu MTS waktu zaman itu seperti apa kondisinya? Apakah sama dengan MTS sekarang ya? Beda jauh. Ya. Dulu kita iuran itu kalau panen. Terus harian itu jarang di absen. Karena sekolah zaman saya itu sekolah ya nggak ada orang yang nyuruh ya makat diri. Kalau saya orang tua saya sendiri itu orang desa. Kalau nggak sekolah ya sekarang mulai. Kowe nek pinter kok pek dewi katanya begitu. Tapi akhirnya anak itu malah justru sregepnya lebih karena jadi punya pikiran sekolah itu ya pek dewi. Cuman kelemahan kita sekolah dulu itu karena di lingkungan pondok itu ya rata-rata ya hanya kepingin yang agama. Jadi kayak saya ini ya dulu ketika MI itu ya pinter dewi matematika. Berhitung kalau dulu. Berhitung gitu. Begitu di pondok karena ngajinya hanya kaitannya dengan kitab dan sebagainya ya akhirnya ya semua ngapal fokus ke situ. Bahasa itu Inggrisnya. Dipaksa ke situ ya iya. Secara alamiah. Cuman dulu kan juga kelemahannya pondok itu kan guru yang umum itu ndelalah ngajari dari Ahad. Nah, padahal liburnya kan Jumat. Nah, hari Ahad tuh biasanya sama anak-anak itu ya nggo dalan-dalan. Jadi sering sampai kadang-kadang bolos itu kerjanya mau ngopo. Zaman dulu kan motor masih belum banyak. Itu bisa taruhan uang 100 rupiah itu dengan ngitung motor Honda karo Yamaha kaendi. Waduh, karena masih jarangnya. Jadi dulu juga motornya cuma Honda sama Yamaha aja. Yamaha ya, sama Kawasaki itu dulu yang pintar. Nah, kalau yang sudah punya itu ya minimal Pak Lurah jadi. Iya. Ya, jadi di MTS Futuhiyah, kemudian kok tiba-tiba langsung ke Sarang gitu? Enggak, aliyah dulu. Oh, aliyah dulu. Iya, jadi aliyah di Futuhiyah. Tapi tetap melaju itu atau yang tetap melaju. Tapi kuliahnya sekolahnya juga sampai sore di Futuhiyah? Enggak, sampai jam siang. Tapi modelnya walaupun MTS sekarang zamannya MTS gitu tapi pembelajarannya kayak pondok ya? Iya, persis pondok. Jadi sistemnya persis pondok, terus kemudian kurikulumnya juga kurikulum pondok. Jadi sudah mengenal nahwu shorof itu sudah mulai dari situ ya? Nah, alhamdulillah itu dulu saya sanawiyah. Ini program terakhir yang mana sanawiyah Futuhiyah itu khatam alfiyah. Nah, alhamdulillah saya di antara 7 anak yang hafal itu. Wah, ini jadi muaranya dari sini. Kenapa kok banyak yang bilang wah Ustadz Mundir ya ahlinya nahwu shorof MAPK ini yang kalau urusan nahwu shorof ya Ustadz Mundir. Oh, mulainya dari situ. Kejawab sudah sekarang. Jadi mulai dari hafalnya MTS sudah mulai hafal. Teman-teman sudah ada yang hafal alfiyah sekarang. Udah nggak kenal mungkin. Makanya saya sama anak-anak itu kalau sekarang ini kita hanya pakai jurumiyah, itu saya jurumiyah hafal sudah kelas 5 SD. Malahan. Iya. Kelas 6 sudah hafal Umaryoto. Apa itu? Imriti. Imriti kan bahasanya Umaryoto. Aduh, istilah-istilah zaman dulu tuh penuh filosofis ya. Sehingga sanawiyah kelas 1 itu sudah mulai alfiyah, sampai kelas 3 sudah selesai dan khatam. Nah, ini asalnya dari situ. Kemudian setelah saya keluar itu tahun 84 baru di Futuhiyah ini tidak selesai sanawiyahnya itu alfiyah.
Tapi memang di Futuhiyah itu nggak ada pondoknya atau memang dikasih pilihan? Oh ya ada yang bisa mondok Nggak, sana sekolahnya itu bebas. Oh, bebas. Jadi nggak harus yang mondok sekolah nggak. Jadi sekolah sanawiyah aliyah itu ya ada yang dari pondok, ada yang dari laju. Dan rata-rata jauh. Seangkatan saya itu ada yang ngontel itu sampai 21 kilo dari rumah. 21 kilo itu sini. Melewati 4 kecamatan. Itu dia di Tanggung Harjo sampai ke Tegowanu, kemudian Karangawen, baru Meranggen. Setiap hari itu. Setiap hari. Seumuran sanawiyah. Ya, perjuangan zaman luar biasa. Dulu ya, sekarang anak-anak sekarang naik motor selesai. Ya, dari MTS Futuhiyah kemudian Aliyah. Kemudian aliyahnya di MTS di MA Futuhiyah juga. Kemudian setelah Aliyah baru ke sarang gitu. Kalau nahwunya saya sudah dari sanawiyah dan saya sudah hafal dan saya sudah ngaji Ibnu Aqil dari kelas sanawiyah. Baru aliyahnya baru kita mengenal balaghah, kemudian ushul fikih. Itu mulai di situ. Kemudian ya dari apal dari situ, kemudian kaidah fikih. Karena dulu materinya kan juga umum sama seperti kita ini, cuman dulu itu ya masih ada toleransi lah. Kalau belajar di pondok ya hanya yang Arab. Jadi kita sering kucing-kucingan dengan guru matematika biasa. sampai sekarang juga kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Jadi anak sekarang kalau orang mondok terus dibelajari umum kucing-kucingan sudah ada salafun soleh di sana. Turun temurun ternyata dari dulu. Terus itu jadi pembelajaran alfiyah, pelajaran jurumiyah itu di kelas pagi gitu ya? Ya pagi. Di sana itu modelnya begini. Kalau kita kan tidak berani toh, matematika yang 3 jam terus menjadi 1 jam kan tidak berani. Kalau di sana biasa. Dulu ketika di sana ya aliyah itu. Iya, sistem dulu ya. Iya. Jadi misalkan matematika 3 jam berarti tinggal 1 jam yang 2 jam untuk pelajaran Arab. Terus pembelajarannya dulu tuh seperti apa? Apakah kan dulu banyak stigma bahwa pembelajaran di pondok itu cenderung keras. Hafalan harus seperti apa? Harus. Kalau nggak hafal ngadeg biasa. Ya seperti itu ya. Cuman di era saya ini tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau nggak hafal nggak naik. Kalau saya enggak. Tetap khatam, cuman yang hafal dulu dikasih hadiah buku kalau nggak salah sama Yai Muhammad Ridwan. Baru setelah itu nanti pematangannya di aliyah, karena di aliyah itu materinya lebih banyak dan lebih tinggi dari yang di sanawiyah ya tentunya. Cuman alfiyahnya tetap, cuman aliyahnya sudah nggak target hatam. Jadi lebih paham gitu. Iya, hanya pendalaman, hanya sampai beberapa ratus lah dulu itu. Tapi sudah paham di sanawiyahnya. Karena di sanawiyah itu ujian alfiyahnya itu 1000 dari awal sampai akhir. Harus 1000 hafal ya? Iya hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa enggak. Nah kelebihan orang hafal itu begitu tahu soalnya langsung aja ditulis bednya dan pasti benar. Oh iya pasti benar ya. Pasti benar. Ya udah di MA kemudian lanjut. Tiba-tiba kok ke sarang. Bukan tiba-tiba, itu juga prosesnya cukup panjang. Ya. Waktu itu kenapa milih sarang, Ustaz? Karena obsesi saya ya memang sarang itu kan terkenal ya terjangkau. Saya kan dulu nggak kepikiran kalau mau mondok ke Jawa Timur nggak. Ya ke sarang karena ya lebih ya terjangkau, kemudian terkenal dengan alat dan nahwu sorobnya dan fikihnya. Jadi langsung dari Futuhiyah tuh tidak kepikiran untuk daftar kemana enggak. Langsung kakak saya kan sudah kuliah. Terus sama ibu saya naik kuliah. Biasanya orang desa itu kan kuliah kan wajib bayar di tepat waktu. Kalau mondok ya mungkin kalau punya uang mondok. Kalau enggak ya pulang. Sederhana sebutan dulu itu pikiran orang desa itu. Yang penting saya mondok, kalau nanti punya uang ya mondok, kalau enggak ya pulang biasa itu. Sebab tidak kepingin membebani orang tua, karena orang tua hanya orang desa dan itu hanya tani utuh. Itu jadi mulai ke Rembang itu tahun berapa?
Berarti saya masuk Rembang itu September 87. Saya lulus 86 87 Tanah Jaran. Langsung masuk. Langsung masuk 87 September. Di mondok di sana ya. Mondok di sana. Perjalanan dari Demak ke Sarang pada waktu itu 1.800 masih. Naik bis. Iya. Naik bis 1.800. Tapi nggak oper-oper kan itu? Enggak. Dari terminal. Biasanya kalau yang kita naik kan yang bis legendaris kita, angkatan kita tuh Indonesia. Masih ada ya? Masih ada sekarang. Oh, itu cuma sudah dijual ke Mandiri apa gitu. Oh, gitu. Ternyata itu sudah legend bener ya dari udah dulu. Terus ada Indonesia, ada bis Wiji. Bis Wiji? Iya. Sekarang nggak ada ya? Masih ada apa enggak? Itu 2 itu. Kalau enggak yang mutus itu berarti dari bis Harum dari Semarang ke Lasem. Lasem nanti naik ini naik bis 3/4 itu biasanya. Yang jurusan Tayu Sarang. Tayu Bulu. Baru ke Bulu itu sebelum Sarang. Oh gitu. Naik itu biasanya. Saya pernah waktu aliyah tuh ke Sarang diajak teman saya Maimun tuh kayaknya dari Solo tuh oper 4 kali kayaknya. Ya, tapi lewatnya sini Pati. Lewatnya Pak Purwodadi. Sini Pati. Rembang baru ke Sarang. Iya, waktu itu saya agak shock karena malam kemudian naiknya bis kecil itu terus banyak pedagang-pedagang yang bawa ikan, bawa sayur gitu. Waduh, baunya luar biasa. Ya itu khasnya. Iya, khasnya dan panasnya itu luar biasa. Khas Pantai Utara. Iya, Pantai Utara. Itu belum sampai ke Sarang sebelah timur, nanti di sana jemur ikan. Asin ngabe. Terbau sekali. Terus di Sarang. Jadi mulai mondok di Sarang tahun 87. Saya sampai 92. Jadi sekitar saya itu dengan temen itu paling cepat. Paling cepat dan paling apa ya? Ya paling cepat, paling pendek lah waktunya ketika di Sarang. Ya sekitar berapa tahun ya, Zat? 5 tahun. Termasuk cepat ya, Zat? Termasuk cepat. Karena yang seangkatan saya itu ada temen yang dari Jepara. Seangkatan saya itu mondok dari saya bareng berangkat itu dia pulangnya 2012. Luar biasa. Nah, indikator lulus gitu gimana? Nggak gitu? ada. Jadi pamit gitu? Nggak ada, ya pamit. Mungkin karena dia sudah lama di pondok, meskipun nggak bisa tetap pulang. Atau mungkin karena dia merasa cukup. Atau mungkin dia karena memang ya kemampuannya sampai di situ. Makanya mondok itu kan nggak ada ukurannya. Cuman kelebihan orang mondok itu ketika belajar itu bisa datang dari nuraninya sendiri. Buktinya apa? Buktinya ada di antara teman kita ya, saya juga termasuk. Itu kadang-kadang sehari itu bisa ngaji sampai 7 kali. 7 kali. Iya. Itu pun apa namanya di sela-sela itu kadang-kadang masih ada yang lain. Jadi di Sarang itu sistem pembelajarannya itu ngaji dan ngaji gitu iya. Ya. Jadi dari pagi ngaji. Terus nanti agak siang ngaji lagi, siang ngaji lagi begitu. Waduh. Sampai malam ngaji terus. Sampai ngaji terus. Soalnya apa di pondok itu kan apa ya memang dia itu karena ngaji dia mudeng. Kalau kita kan enggak, mudeng karena belajar. Iya. Sekarang enggak, jadi karena ngaji. Makanya ada beberapa kiai itu kenapa alim karena ngajinya beberapa kali. Jadi bisa khatam sampai beberapa kali ya? Ya khatam. Misalkan ngaji Fathul Qorib itu bisa khatam 6 kali, 7 kali itu dalam ketika dia mondok itu. Rata-rata begitu. Ada pembelajaran teori gitu atau seperti di kelas kita? Ya teori dulu. Ada teorinya ya, teori nanti yang kaitannya dengan apa namanya? Nahwu sorofnya. Tapi ketika sudah membaca ya membaca gitu aja. Tapi tidak seperti kita. Kalau saya di kita ini kan hanya kita mengenalkan cara membaca kitab.
dengan seperti ini dibaca begini. Kalau di pondok enggak ya dibaca, kita nyimak, kita ngapsai istilahnya. Jadi meme-nya pakai meme, khoknya pakai khobar itu dan seterusnya. Dan kondisi pembelajaran di sana itu seperti apa, Ustaz? Itu di sarang itu apakah ya menyenangkan atau wah ternyata ya prihatin? Kalau di ukuran sekarang itu sangat memprihatinkan. Satu, iya. Satu contoh begini, kamar tuh 3x3. 3x3. Nah, berapa? Saya bayangkan kan? Berapa penghuninya? 23 orang. Jadi praktis kamar itu hanya untuk naruh barang. Kita tidur di luar di aula. Pakai kardus itu. Dan dulu Masya Allah luar biasa karena saya merasakan betul yang namanya berselimut nyamuk bertikar tinggi itu saya merasakan betul. Mungkin anak-anak sekarang nggak kenal tinggi loh. Ya. Saya tuh biasa, jadi kalau gelar sarung itu ya tidur di atas, paginya tuh mitesi itu hal yang biasa. Itu kewan legend untuk anak-anak pondok. Anak-anak pondok itu karena semua kenal. Saya yang dulu di tingkat yang saya tempati itu masih posisi papan. Kayu itu kan kalau jejer begini ini kan ada celahnya tuh. Lah itu. Ya itu biasanya potensi. Jadi sarangnya itu. Sarangnya tinggi sarang. Tinggi sarang. Padahal semua tinggi di situ semua. Nah, ternyata semua anak pondok itu seperti itu sejak jauh kala. Tapi anak sekarang pondok-pondok modern tidak kenal tinggi. Iya, tapi kalau di sarang masih kenal. Tetap masih kenal. Iya. Karena masih. Dan saya awal mondok 87 itu Anda bisa bayangkan tahun pertama di Pondok Al Anwar gitu, juga tempatnya almarhum Yai Maimun Zubair itu melebihi 1.000. Itu pertama kali tahun 87 itu baru lebih dari 1.000. Banyak sekali ya. Iya. Dan sebelum itu sekitar 600, 700. Baru tahun 87 itu pertama kali sarang ada santri lebih dari 1.000. Awal-awal saya mondok Anda bisa bayangkan yang di pondok itu WC-nya cuma 7. Anda bisa bayangkan. 7 untuk 1.000 orang. Bisa bayangkan. Baru masuk belum jongkok jadi gedok ke temennya. Mau di sini aja yang sudah lumayan ini masih alasan buat telat. Alasan buat telat. Anda. Itu satu contoh kondisi yang di sana. Tapi alhamdulillah waktu saya pertama kali mondok itu rata-rata angkatan saya itu sudah lulus aliyah semua. Jadi jarang santri kecil itu jarang. Gitu. Kalau sekarang kan rata-rata kecil semua. Iya, kecil. Itu kondisinya kayak seperti itu. Itu ada sekolah resminya ada. Iya, ada. Namanya Sekolah Ghazaliyah Syafi'iyah. Nah, sekolah resmi itu tidak hanya Pondok Al Anwar, di seluruh pondok yang ada di sarang sekolahnya ke sana semua. Oh, gitu. Cuman di era saya ini ada yang tidak mondok itu diberi wadah. Nah, wadah itulah namanya yang dikatakan muhadharah. Kalau sini muhadharah kan pidato, sana ada muhadharah itu sekolah bagi yang tidak sekolah resmi. Tapi sekarang kebalik. Santri itu lebih minat ke muhadharah daripada ke Madzhab Ghazaliyah Syafi'iyah. Karena permasalahan ijazah atau enggak, karena satu muadalah Mesir juga. Karena berkat Gus Ghafur itu muadalah Mesir. Yang kedua itu lebih matang daripada yang sekolah justru sekarang. Kalau dulu kan lebih matang yang sekolah. Sekarang enggak, kebalik. Maka sekarang pertama kali daftarnya di muhadharah, baru nanti kalau enggak keterima baru ke sekolah. Sekarang santrinya masih banyak jadi. Banyak. Sekarang sudah banyak dan ini mungkin karena ya hebatnya Mbah Kiai Maimun almarhum. Sarang ini ada sarang pusat. Pusat itu ada 3, kemudian Al Anwar 2, ini yang ada MTS aliyahnya. Al Anwar 3 yang universitas ini yang di tempat Ustadz Lutfi mengajar itu. Karena sekarang ada Anwar 4 SMK yang milik Gus Yasin Wagub. Itu dengan santri sebanyak itu pengelolaannya seperti apa? Dewi-dewi.
sendiri. Kalau yang waktu zamannya Ustadz Mundir itu, apakah ustadznya juga banyak ratusan atau? Kalau waktu saya ustadznya masih terbatas. Karena dulu itu pengurusan pondok itu yang prestis itu kan pengurus ma'arif, pengurus yang sudah mengaji. Nah, itu prestis itu. Jadi itulah nanti yang mengajar selain ngaji di. Jadi nanti yang junior itu ngajinya di santri senior yang pengurus ma'arif itu. Lah yang tua-tua itu ngajinya di Mbah Maimun. Jadi sana yang kecil-kecil itu yang ngajinya di. Nah kecil itu bukan kecil orangnya saja, jadi kecil yang baru masuk meskipun sudah tua ya tetap masuk di situ. Itu kaitannya dengan terus ada kayak semacam organisasinya gitu ya? Ya kayak di sini kan OPPK gitu. Ya, di sana langsung ke kepengurusan. Gitu. Ada ketua pondoknya. Kemudian nanti ada ma'arifnya itu berarti tarbiyah taklimnya sini. Ada amennya. Juga keamanan. Keamanan karena yang paling berat keamanan. Karena pondoknya menyatu dengan orang kampung. Dan jumlahnya juga banyak. Jumlahnya juga banyak. Ini yang paling paling rekoso itu ada yang bagian pembangunan. Di pondok itu Mbah Yai itu tidak ngurusi pembangunan. Jadi ada dana nanti serahkan ke santri, nanti yang santri yang membangun. Nah, saya masuk di situ. Waduh. Jadi saya tahun ketiga itu sudah masuk dalam tahun kedua, Ding. Saya hanya setahun, kemudian tahun kedua sudah masuk dalam urusan pembangunan. Saya sudah berapa ada 3 pondok yang tingkat 3 yang saya bangun. Kemudian saya yang paling tidak terlupakan itu di sarang itu kan airnya asin. Iya. Jadi kalau orang ke sarang, orang tidak hanya payau asin. Orang ke sarang itu ada nanti jembatan itu di baratnya sarang dan di selatan di timurnya sarang. Nah, antar jembatan itu airnya asin semua. Karena itu ada gawan, ada gawan istilahnya. Gawan itu air laut yang di daratan itu. Nah, itu asin semua. Nah, yang baratnya jembatan itu tawar, timurnya jembatan juga tawar. Nah, saya di akhir saya di sarang itu kan membuat pengairan 3 kilo dari pondok. Panjang sekali. Panjang sekali ya. Itu hanya untuk tujuannya untuk mengalirkan air itu ke sarang itu. Iya. Karena dulu itu di sarang kalau mandi pakai air tawar. Itu kayaknya mandi air minum. Waduh. Karena biasanya asin terus. Air minum. Nah, akhirnya di era saya itulah air bisa sampai ke pondok dan anak pondok bisa mandi air minum tadi. Mandi air minum. Wah, jasanya Ustadz Mundir ternyata sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Cuman saya nggak bayangkan. Jadi kalau sekarang itu sudah berapa biaya? Bisa tahun 90 itu dolar baru 1.400. Iya. Padahal peralon 1 waktu itu 9.150. Bisa bayangkan saya beli peralon 3.000 bagi 4 kan 1 selondongnya 4. Itu sudah berapa itu? Sudah hampir 900 lonjor. Wah, banyak sekali. Nah, ini di pondok. Jadi memang di pondok itu ya yang intinya orang mondok itu ketika sudah dewasa berangkat itu di sana ya kelebihannya dia belajarnya bisa mandiri. Jadi tidak tergantung gitu ya. Tidak harus dioprah-oprah, tidak macam-macam ya, kecuali ada yang beberapa biasalah namanya gitu. Dimanapun itu wong sing celelekan iki sono wae. Menurut Ustadz Mundir, keunggulannya apa di sarang itu waktu menempuh pembelajaran? Di sarang itu keunggulannya karena Mbah Yai. Mbah Yai itu sering ngendikan di dalam forum pondok itu, orang modern itu senjatanya tidak kekebalan tubuh. Kowe ora usah perlu poso, ora usah perlu wiridan banyak-banyak. Nah, orang modern itu senjatanya hanya ilmu pengetahuan. Maka
kowe ora usah poso tapi sinau sing sregep. Ora usah wiridan ning sing penting sinau ning sregep. Hanya itu yang ditekankan ketika pertama kali saya mondok itu. Sehingga di sana itu di sarang itu ada forum musyawarah. Ini sebagai bukti bahwa Mbah Yai Maimun itu mengharapkan santrinya itu bisa berpikir secara kritis. Dan semacam Basul Masail gitu ya? Tapi baca kitab. Jadi pertama nanti Fathul Qorib nanti dibaca, nanti ada yang membaca, ada pimpinan musyawarahnya. Nanti yang membaca itu dipertanggungjawabkan bacanya seperti apa, nanti kalau ada sangkahan dari teman-teman yang lain. Itu jadi apa sampai terakhir. Kalau Fathul Qorib 1 tahun, kalau Fathul Mu'in 2 tahun. Macam sidang gitu ya? Iya sidang ya ini. Jadi misalkan situ kok bacanya salah di kantor kok ya jadi rame. Dan biasa, nah disitulah nanti kita berkembang alam pikirannya, kemudian kita jadi orang yang tahan gojlokan ya dari situ itu. Kalau gojlok itu entek-entekan. Iya, anak pondok biasa. Anak pondok biasa. Itu. Nah, kemudian yang yang sampai sekarang ini kadang belum pernah terbayangkan ya. Justru musyawarahnya itu tidak sore. Mulai 10:30 sampai 11:30 bisa bayangkan. Malam. Di 10:30 itu mulai sampai jadi 2 jam itu musyawarah yang 1 jam untuk membahas i'rab dan nahwu sorofnya, yang 1/2 jam membahas pemahamannya. Nah itulah yang rata-rata santri sarang itu kadang banyak yang pandai berdebat. Jadi semalam itu jangka waktu jam 10 sampai jam 12 itu 1 orang gitu. 1 orang 1 petugas. Waduh. Kayak dikopiok nanti. Iya, makanya dikorek habis. Iya, dikorek habis. Jadi kalau yang menjadi kori ini kok nggak siap betul, habis gitu ya. Ustaz Munir dulu gimana waktu itu? Ya biasa. Dan saya alhamdulillah teman-teman saya yang dari Meranggen itu ke Sarang kan sekolah rata-rata. Saya alhamdulillah langsung ikut musyawarah. Karena basicnya sudah lumayan, alhamdulillah sudah lumayan. Jadi debat ya ikut debat itu biasa lah. Mana teman-teman saya itu biasa gojlokan. Makanya saya itu kadang-kadang kalau dengan teman-teman itu yang teringat di benaknya ya gojlokan. Jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh ya udah gojlok-gojlokan itu. Kiai hilang. Iya. Kalau kita sudah kumpul itu kiainya di rumah tuh hilang. Walau di rumahnya ada kiai nih tapi ketemu teman-teman dulu. Karena ya gojlok biasa. Justru kalau memposisikan diri dia di rumah terus menjadi orang itu malah sama teman-teman dicibirin. Biasa. Jadi kalau di sarang itu kelebihannya begitu. Dan di sarang kalau di Al-Anwar khususnya ini dulu ketika sama santri itu enggak ada istilah Gus itu kecuali yang putranya Mbah Yai ya. Kalau di mana tuh dia merupakan orang Jakarta, dia sana banyak kiai, di sarang sama. Tidak dipanggil Gus gitu. Padahal di rumahnya Gus besar gitu. Biasanya gitu. Kecuali ada pesanan khusus. Iya. Kalau Yai biasanya kalau ada pesanan khusus. Iya ini banyak yang sering tanya ke kita. Ustaz Munir kira-kira kenal Gus Baha enggak sih? Sama-sama sarang kan? Ya Gus Baha kan sekarang. Gus Baha itu seangkatan dengan saya. Cuman Gus Baha itu sekolah saya enggak. Saya ketemu Gus Baha itu ketika musyawarah Fathul Mu'in. Saya ketemu dua periode Gus Baha. Cuman Gus Baha memang sejak di pondok itu sudah hafid Quran, kemudian pernah hafal Muslim. Itu di pondoknya itu saya menangi hafal Muslim itu. Dan Gus Baha itu sudah pinter. Jadi memang sejak di pondok sudah melebihi teman-teman yang lain. Entah kecerdasannya, juga ingatannya itu luar biasa memang. Dan ketika di Fathul Mu'in itu ya segitu Gus Baha itu karena memang sangat cerdasnya itu begitu ada teman ikut musyawarah Mu'in kok membaca takbir keliru, baca kitab keliru gitu ya, habis itu. Dikono-kono sama Gus Baha. Memang sudah terkenal ya dari dulu. Iya. Jadi dulu memang terkenal cerdas.
Cuman beliau itu fenomenal kan baru akhir-akhir Iya, ini. makanya Sebetulnya kalau cerdas ya dulu. Saya menangi. Cuman saya nggak begitu akrab dengan Gus Baha. Ya karena juga santrinya 1000. Iya. Cuman saya itu kan santri atas. Nggih. Kalau Gus Baha kan santri bawah. Santri bawah itu Gus Baha itu kamarnya itu di kamar santri pertamanya Mbah Maimun. Jadi dekat musola dulu. Dan beliau kumpulannya ya Gus-Gus kayak Gus Kamil, almarhum, dan itu semuanya memang begitu, termasuk santri yang apa namanya, yang luar biasa. Itu sudah terjawab kan, ternyata satu angkatan sama Ustadz Mundir. Soalnya banyak yang tanya Ustadz. Kemudian Ustadz lulus dari Sarang 92. Saya bukan lulus, saya pulang Dari adik saya itu. Karena adik saya sakit sebetulnya. Adik saya sakit waktu itu, dan ketika apa namanya udah tidak sadar itu loh, itu yang dipanggil saya. Dan katanya di bapak saya itu, pokoknya nek kakak ini saya ini kakmu nek ora bali aku macam-macam. Aduh, kok bisa gitu Ustadz? Apa saking dekatnya sama Ustadz Mundir? Saking dekat sampai sekarang. Iya. Sekarang kalau ada apa-apa, kalau saya nggak ngomong, adik saya nggak bisa terima itu, meskipun ya diomongkan sama ini. Harus ada takkit gitu. Iya. Sama suaminya begitu, sering disampaikan, kalau kowe iku nek tak omongke jane padha lho karo kakmu kan ora Mas musing dengan sing ngomong kok ora kanggo ya apa sebabnya. Ya karena kedekatannya zaman. Jadi 92 pulang, ya saya pulang Oktober kalau nggak pulang. Nah di rumah ini kan ya posisinya adik sakit. Setelah adik sembuh, bapak saya gantian yang sakit. Akhirnya saya praktis sampai setahun lebih itu fokus untuk ngurus bapak dan adik. Adik alhamdulillah sembuh karena bapak kena kanker itu Agustus 292 itu meninggal. 92 itu. Iya. Jadi saya 92 apa itu 91 akhir apa ya itu. Pokoknya di tahun itulah. Jadi selama itu saya ngerawat 2 orang. Baru saya selesai itu, terus saya diminta untuk ngajar di Pondok Salaf Girikusumo itu. Oh, di Wonogiri? Di Girikusumo, itu Meranggen gitu. Oh, di Meranggen. Iya. Itu sana kan ada Pondok Salaf. Dulu di yang ngelola itu yang pondoknya yang ngaji, yang ngelola kan Kiai Nadif Zuhri. Kalau yang pondok tarekohnya itu adalah Kiai Munif Zuhri. Nah di pondok itu kan apa namanya ada 2, jadi ada tarekoh dan pondok biasa. Ya. Nah tarekohnya ya sama yang di Popongan. Jadi Mbah Mansur itu putranya Mbah Hadi. Nah Mbah Hadi dulu mungkin di Girikusumo. Jadi sama Pak tarekohnya Naksabandia Khalidiyah sama. Itu Mbah Mansur itu putranya. Lah Mbah Munib itu putune Mbah Yuri itu tunggalnya Mbah Mansur. Ya. Biasanya kalau kiai-kiai sambung-sambung gitu ya. Ya kayak Indonesia Raya lah. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Saya ngajar sana 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ngajar apa Ustaz di sana itu? Saya 4 materi di sana ngajar. Usul fikih. Kemudian nahwu sharaf, kemudian ini apa namanya? Hifatul Akhyar. Ini sama usul fikih sama ini. Ya, nahwu sharaf berarti 4. Setelah ngajar di sana kok bisa ke Solo gitu kan. Ini yang menarik. Ini yang sering kita bertanya-tanya ini. Yang menarik ini. Kalau saya ini dulu punya cita-cita, itu enggak terbersit sama sekali saya bisa hidup di Solo. Karena apa? Praktisnya orang mondok itu yang penting mulai ning omah nanti ya kerja ini sama mulang kan begitu sebetulnya. Kalau saya dulu kok mungkin punya cita di Solo, saya pasti pintar bahasa Inggris, pintar matematika dan sebagainya. Jadi di tahun itu, tahun 95 itu kan Futuhiyah itu kan membuka program keagamaan. Keagamaan yang di daerah-daerah itu loh. Lah kan sering kesini. Nah, delalah di sini itu
ada guru nahwu namanya Pak Mustafa Yaakob itu meninggal dunia. Kemudian sama yang sering datang ke sini KTU-nya Futuhiyah itu sama Pak Yazid Anwari ini dipeseni di Futuhiyah kalau ada guru yang siap mengajarkan nahwu sorof alfiyah di MAPK. Yeah. Lah yang dipeseni itu kiai saya, dulu yang ngajar alfiyah saya namanya Pak Ishak. Yeah. Sama Pak Kiai Rofi itu. Nah, satu saat saya dipanggil di diskusi di kantor pondok sekolahan itu, ki golek kowe sapa? Pesanannya ngajar alfiyah tapi yang sarjana. Karena sini madrasah aliyah negeri. Nah, akhirnya sama Pak Hafiz, Pak Mahfudi itu yang datang ke sini, matur sama YSK, terus rembukan sama guru-guru yang lain, golek kowe sapa? Nek sing sarjana kok sing alumni kini kok gak ono sing kira-kira bisa dikirim untuk ke Solo. Tapi nek ora sarjana antara dua ini. Antara Jalil karo Mundir. Akhirnya diputuskan sudah Mundir saja. Terus saya dipanggil, ki ngene Solo iku butuh guru alfiyah. Tapi golek sing sarjana. Lah terus pundi lah nek kula sarjana terus pripun? Ya ora sing ngene, maksudnya ngene. Kowe rono Anda ke sana, nek diterima ya alhamdulillah, ora ya bali. Biasa santai wae. Nah, akhirnya begitu saya matur Ustaz Yazid dan waktu itu saya dengan perjuangan karena saya dari pondok pulang enggak punya celana. Saya ngasih di pondok salaf giriku semua itu ya pakai sarung biasa. Punya celana. Saya beli celana, beli sepatu ke Solo. Itu pertama kali ke Solo? Iya, pertama kali saya ke Solo. Saya matur, pokoknya Pak ini saya perkenalkan terus sampai awal itu saya perkenalkan. Cuman saya kalau ngajar alfiyah sanggup, mau saya hafal. Tapi saya tidak sarjana. Lah ngendikane guru saya kalau diterima ya alhamdulillah, enggak ya saya pulang. Nah, setelah itu saya diajak Pak Yazid keliling asrama putra putri ini asramanya ini. Enggak dijawab. Betul itu. Cuma diajak keliling ya, gitu aja. Keliling, tapi enggak dijawab antara iya dan tidak. Gitu. Terus akhirnya di akhir saya masuk lagi ke ruangan Pak Yazid, terus Pak Yazid jawab, ya sudah, enggak apa-apa. Yang terpenting saya mohon panjenengan ikut andil ngajar di sini. Tapi tetap jenengan ya tetap membuat surat permohonan macam-macam secara. Nah, akhirnya ya dengan itu saya nyangkut di sini. Dulu bayangin Ustaz Mundir kan tiba-tiba ditawar itu kemudian ke Solo. Itu bayangannya dulu sebelum berangkat ke sini seperti apa? Ya saya kira di pondok biasa. Oh, kayak pondok biasa gitu. Saya kira di pondok biasa, ternyata saya agak grogi juga pertama kali masuk. Muridnya pintar-pintar dan jadi masuk sini tahun 95 bulan Juli 95 tanggal 18. Jadi masih di angkatannya Burhanuddin Muntahdi kelas 3. Pas masuk pertama kelas 3. Yang Ustadz Bimo masuk kelas 1 kalau enggak salah. Itu saya di sini, kemudian saya bergabung di sini. Ada Pak Kaimi waktu itu, terus ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Zamasyari, ini yang dulu ya Ustadz Putri, yang Ustadz Haris, kemudian ada Ustadz Wahidah, ada Ustadz Dewi yang rumahnya itu yang di sini. Dan saya itu ditempatkan di sana pertama kali di sana di kantor yang sekarang tempatnya Pak Madi itu, tapi yang depannya. Yang kecil gitu dulu ya belum tingkat gitu ya. belum tingkat semua yang tingkat yang gedung ini sudah tingkat yang aula itu sudah tingkat. Nah, di situ terus kemudian pindah di sini di musola itu di pojokan pas itu. Hanya satu ranjang kecil itu hanya itu tok. Itu sama Pak Murodi sekarang jadi naib di Delanggu situ. Itu awal saya di sini. Kemudian harus berbahasa dan sebagainya, ini yang menjadi tantangan saya bagi saya dulu.
Saya kan biasa baca kitab tapi tidak biasa bicara lah. Baru dari sini saya dulu ketika di Futuhiyah ada saya sudah mengenal itu Kamus Bahasa Dunia itu awal muncul kan 81 itu. Nah, itu saya sudah kenal itu akhirnya ya itu. Tapi kalau ngomong ya mikir dulu. Oh, jadi Kamus Dunia itu udah 81. Saya sudah ngapal dari 81. Oh, makanya kok ngelotok banget. Saya tadi ini nyambung ke pertanyaan beberapa ada yang tanya kok bisa Kamus Dunia itu kok Ustaz Muntir bisa hafal itu hafalnya dari kapan gitu kok bisa hafal terus. Jawab juga nih. Iya. Ternyata dan yang ngajar bahasa Arab saya itu kan Kiai Qadirun. Sekarang punya Pondok Al-Hikmah di Penggaron itu. Itu dulu strategisnya bagus. Jadi kalau akhir pembelajaran bahasa Arab adalah jam terakhir. Sering jam terakhir, jadi setiap minggunya jam terakhir. Itu pasti diluangkan 1/4 jam. Tapi untuk disian ngapal ke mufradat. Itu jadi misalkan ini misalkan Aki misalkan. Aki ya itu nanti siapa yang tahu dulu ngacung kalau benar dan nulisnya benar pulang duluan. Itu kebanggaan tersendiri itu. Penting mulai cepet gitu. Mulai cepet hore. Oh, ternyata udah lama ya kamu sudah. Iya, saya kira 81 itu. Sudah baru-baru itu aja. Dulu kan masih di fotokopi kita nggak beli. Jadi seminggu atau berapa nanti fotokopikan bab apa nanti dihafalke nanti itu. Itu dari sanawiyah saya mulai kelas 2. Tapi waktu di sini sudah mulai diajarkan itu atau belum. Saya itu baru karena saya mau ketika Pak Kemi keluar dari asrama tahun 99 itu baru mulai kamus ini mulai beredar. Jadi zaman Ustaz Bima belum. Jadi baru mulai dicetak gitu ya? Iya, masih masal dan itu mudah Itu riwayat dulunya begitu sebetulnya. Kemudian saya punya anggapan kamus ini ternyata kalau dihafalkan itu ya cepat menguasainya cepat. Karena sesuai dengan babnya, kita mau butuh yang bab sekolah ya kita sekolah ada. Nah dari situlah nanti mulai bahasa itu dikembangkan kan. Ketika Pak Kemi keluar dari asrama 99 itu kan praktis saya sendiri sama Pak Breni itu sebentar, kemudian akhirnya datang Ustadz Bimo itu. Dulu awal-awal Ustadz Muntir di sini seperti apa kondisinya? Ya anak-anaknya itu seperti apa? Anak-anak itu biasalah, namanya anak itu pasang surut. Dan di sini itu saya dulu sing awal-awal sampai tahun 99 2000 itu anak beling tapi sumbut. Ya meskipun ada beberapa. Ya pasti masih ada 1-2 ya. Tapi ya banyak yang sumbut. Cuman persoalan-persoalan yang muncul. Tapi pertama persoalan yang paling berat itu di sini merokok. Yang paling saya rasakan paling berat itu masalah merokok. Karena banyak anak itu ternyata ngantuk itu karena dia nyari kesempatan untuk bisa ngerokok di malam hari. Itu banyak seperti itu. Curi-curi waktu ya. Dulu itu ya masalah pasti. Cuman yang menjadi persoalan itu saya itu kalau di asrama dari awal itu sebetulnya yang paling responsif sebetulnya. Kalau ada masalah langsung tangani, tidak butuh pikir panjang. Nah cuman persoalannya itu kenapa anak-anak itu kalau ingat saya itu bukan ingat baik saya tapi ingat saya keras, galak. Padahal mereka bisa itu kadang-kadang karena galak itu. Nah itu kadang-kadang nggak disadari oleh mereka. Tapi saya juga biarkan saja. Kadang-kadang ada alumni nyeletuk bahwa Ustadz Muntir itu orangnya begini dan kok macam-macam lah. Saya bilang ya namanya alumni, saya ngajar kalian selesai ya sudah selesai. Dini kowe ingat aku ya alhamdulillah ora ya apa-apa padahal aku yang ngono. Karena rata-rata alumni itu yang diingat di saya itu padahal mereka itu saya hukum karena dia yang salah bukan karena kan ndak ada santri taat kok dijotos ya kurang ajar kamu terlalu taat kan ndak. Nah kadang-kadang yang tidak disadari oleh mereka itu seperti itu.
Kemudian yang sampai saya ini kadang-kadang saya masih nggak bisa nompo itu, orang di PK itu kan orang naik kiai ini. Di sini tuh gak ada kiai. Kalau saya ngaji Mbah Maimun, saya dapat ilmu semua dari Mbah Maimun. Sini kan enggak. Sini semua guru ikut andil. Mat guru enggak andil. Makanya sering saya istilahkan, kalau di PK itu kayak orang buat garis. Garis itu adalah titik-titik yang tersambung. Nah, titik-titik itulah milik semua guru yang ada di MAPK. Saling melengkapi. Tidak ada guru yang paling berjasa, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Makanya kalau Anda hormati ya dihormati sesuai dengan kehendaknya yang Anda hadapi. Enggak bisa nanti Anda kok satunya seperti ini, satunya seperti ini, enggak bisa. Dan itu kadang-kadang yang jadi masalah. Sampai pada tahun 99 Pak Kemi keluar, kemudian saya terus sama Ustadz Bimo, kemudian pada satu saat itu yang tahun 2007 itu, karena kasus orang keluar asrama tanpa izin, kemudian semua temannya membohongi, itu yang menjadi persoalan. Saya pada akhirnya ada kabar katanya saya mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup ngurusi asrama dan sebagainya. Itu biarkan mereka nanti. Yang paling tahu Ustadz Bimo itu. Ialah waktu yang menjawab. Cartanya Gus Dur. Iya. Sampai itu terus baru saya itu. Alhamdulillah ketika saya waktu dikeluarkan sama Pak Agus itu, posisinya saya sudah punya gubuk elek-elekan. Jadi ada tempat untuk bernaung. Dan teman saya malah seneng. Lho kowe iki aku dintokke kok malah seneng to. Lah saya senang karena kamu itu punya rumah. Ya gitu. Jadi aku nek dolan nggonmu iki dolan omahmu. Lah aku nek kowe ra ndek omah meneh asrama aku dolan-dolan meneh sapa? Mosok dolan ning asrama. Lah itu malah ngono. Jadi ada segi, dan dari situlah saya baru kenal dunia luar. Iya, karena masuk Solo langsung di asrama terus. Iya, terus saya ngaji full di asrama. Saya ngaji 7 kali loh dalam seminggu. Iya. Kalau yang masih ingat dulu itu saya ngaji pagi 2 kitab, sore 2 kitab. Dan tidak pernah lihat luar. Baru saya keluar, baru orang kampung ngerti. Baru bisa ngisi di luar. Sedikit-sedikit. Tapi kadung tidak familiar sudah. Sudah terlalu tua ketika keluar. Gitu. Kalau ke Ustadz Bimo, Ustadz Lutfi itu kan memang dari muda sudah keliling itu. Saya enggak, saya hanya fokus di asrama. Dan saya hanya ngurusi anak-anak full, enggak pernah di luar. Selama sudah jadi semenjak 95 sampai sekarang. Perkembangannya kan mudir mengikuti terus. Iya. Seperti apa perkembangan anak MAPK sampai sekarang ini, Ustaz? Saya kira kalau perkembangannya ya biasa. Namanya lembaga itu ya pasang surut. Cuman persoalannya sekarang itu kita itu belum punya praktisi betul dalam asrama. Karena asrama itu kalau yang terpenting itu praktisinya. Nek teorinya macam-macam itu semua orang bisa. Yang praktisi. Nah, kalau menurut saya ini bukan karena apa-apa ya. Ini nanti jangan dimananya apa-apa. Jadi MAPK ini mulai bahasanya ini utamanya karena memang kita yang mutafawwiknya kan di bahasa. Itu ya setelah ada tetangga sebelah itu. Ini bukan karena apa, ini jujur dari saya. Karena itu, karena memang perjuangan saya sebetulnya untuk memisahkan itu luar biasa. Gitu. Makanya kadang-kadang saya sampai katakan seego sektoral macam-macam itu karena memang hakikatnya itu. Meskipun ya Pak Agus waktu itu ini ada BS tapi MAPK ialah yang milik imah. Ya ialah milik imah
umure ning Tapi keadaane yo kualitasnya, kondisinya nggak tahu. seperti apa nggak tahu. Jadi makanya apa ya, terus akhirnya ya sih seperti inilah. Jadi ya tetap ning alhamdulillah cuma masih eksis. Tapi masih bisa di apa ya istilahnya diharapkan gitu loh, walaupun ya belum bisa maksimal. Bisa diharapkan. Yang penting nanti kita tetap bagaimana cara kita praktisi kita itu yang ada di dalam ini tetap untuk eksis gitu. Karena namanya anak, selagi itu anak, ya begitu itu. Ora mungkin diomongi terus arep baik sendiri. Kudu ditunggoni. Berproses gitu. Ya. Iya, berproses itu. Nek ora ditunggoni wis akeh mrojole. Aja meneh yang namanya anak sing tuwek aja kadang ora ditunggoni itu ya masih merojol juga. Iya, kadang saya ketemu alumni terus lu tidak dapat cerita, oh dulu kamu di MAPK biasa-biasa aja kok, sekarang kok di luar kok malah jadi wong jos gitu. Oh ternyata berprosesnya terus berjalan. Gitu. Oh enggak salah. Oh di MAPK kita tidak bisa di situ aja prosesnya, ternyata masih dikembangkan lagi. Ya memang yang berat tuh di situ. Juga kadang anak-anak itu di sini itu kan kumpulnya orang baik-baik semua. Jadi kadang baiknya dia itu tidak di sisi yang dimiliki oleh baik temannya. Itu yang sering terjadi tuh begitu. Makanya kalau di PK itu oke lah kalau Anda di sini dianggap tidak baik, cobalah baik di luar sana. Saya sering begitu. Kamu kuliah di mana enggak masalah, yang penting ada berprestasi. Wong kowe di UGM juga enggak benyamin karena kowe ora sungguh-sungguh. Terus yang kedua, sering saya sampaikan itu, nek setelah lulus dari PK itu minimal ya tetap ning asrama misalkan. Sebab apa? Kowe 3 tahun ning kene, kalau nanti di luaran sana terus ucul, ya pengaruh asarnya ada di asrama tuh enggak ada. Nah, saiki apa ya ono kowe misalnya dadi orang kontraktor, orang kontrak, orang kos, kan ora mungkin bar maghrib ditunggoni pembina maca Quran, ora mungkin. Apa ya mungkin ketika Anda diajak teman pergi setelah maghrib, saya sorry tak maca Quran saya, ora mungkin. Manis minimal harus dikenalkan seperti itu. Itu yang di PK. Dan saya ini ya termasuk kalau boleh dibilang saya itu tidak lulusan PK, tapi kan saya pelaku. Iya. Dan saya ikuti dari awal 95 sampai sekarang. Dan saya GTT 14 tahun. Saya jadi GTT itu 14 tahun. Dan alhamdulillah ya diangkat dia, Ustaz. Iya, alhamdulillah diangkat. Cuman diangkatnya juga aneh juga. Saya itu diangkat satu-satunya guru aliyah yang hanya ijazahnya aliyah. Jadi yang ya alhamdulillah cuman. Nah, ini saat kita masuk ke sesi terakhir. Iya. Ke pertanyaan-pertanyaan netizen ini. Ini udah banyak sekali yang masuk ini. Teman-teman baik alumni maupun santri-santri di sini yang masih ini kayaknya banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi saya sortir beberapa. Ini ada yang bertanya ini saat dari Arik, sekarang kelas 12 ya. Ini hampir sama pertanyaannya dengan ini siapa? Instagramnya sih M Bisrul Hafi ya kayaknya, Bisrul Hafi ya. Itu alumni ya. Apa hobi Ustadz ketika mondok? Dari dulu hobinya apa? Yang pertama, yang pertanyaan kedua itu sama sih, hampir sama. Kesan paling tak terlupakan ketika berinteraksi dengan Mbah Mun. Saya tuh nggak punya hobi. Di pondok saya sebenarnya ngaji, nggak punya hobi. Karena hobi apapun di sana kalau yang berkaitan dengan hobi, ya nggak bisa tersalurkan. Tersalurkan pun nggak maksimal. Nggak maksimal juga. Makanya kalau di pondok ini kok kepingin jadi atlet, ya hati-hati, tidak bisa. Sana itu paling ya ngaji, itu kan hobi, itu kan kewajiban. Ya. Kalau selebihnya ya enggak. Saya enggak memang sampai sekarang itu enggak punya
saya paling senang itu ya kalau liburan dolan itu aja. Suka dolan ya. Saya dolan. Karena teman saya itu sekamar, alhamdulillah tahu rumahnya semua. Keliling ya dolan. Keliling. Sampai saya senang dolan Rantidit itu sampai pernah saya ngomong sama temen itu, namanya Gus Ya. Gus, aku pengen dolan nggonmu ning Rantidit. Ya dolan nggonku kok mulai tak angkosi nek mulai kok tak sangoni. Kok enak Ustaz. Saya betulan itu. Tel rumahnya Jember sana. Wah, padahal pojok sana. Sampai pengen dolan tapi Rantidit karena memang ya orang tua itu hanya petani biasa. Akhirnya begitu. Saya ke sana diumbali, mulai ya disangoni. Iki sangu. Sampai sarang juga. Saya itu dengan Mbah Maimun itu banyak yang enggak terlupakan. Makanya banyak di antara santri itu merasa semuanya dekat dengan Mbah Maimun. Iya, makanya itu kelebihan Mbah Maimun. Saya itu paling satu ketika pas boyong itu. Iya. Pas boyong itu pesennya Mbah Maimun itu apa? Santri itu kalau udah pulang kudu kerja. Tapi aja kerja tok, kudu mulang. Jadi nek kowe mulang tok rapate duwe duit. Karena mulang tok hanya berapa sih? Iya. Ora pegawe itu. Nek kowe kerja tok engko ilmumu hilang. Itu pesan Mbah Maimun. Terus ada kejadian saya jadi guyon gitu ya. Guyon itu ketika saya ikut pengajian ke Blora. Ya supirnya Mbah Maimun itu kan kendel dengan Mbah Maimun itu. Nah, ketika itu ada plastik di tengah jalan, supir itu menghindar. Kan set gitu. Nah, posisi kenceng menghindar. Kemudian santri namanya Nakhib. Nakhib itu Adila. Fatma Adila. Itu supirnya. Wah, kowe iku patut dadi pembalap hip. Gitu. Kemudian Nakhibnya jawab, kula purun ya Mbah dadi pembalap tapi navigator jenengan. Nah, itu ungkapan apa namanya? Satir gitu. Iya. Tapi banyak saya dengan Mbah Yai itu karena memang kita ini kan ya enggak begitu dekat banget dengan Mbah Yai juga enggak. Nah, yang paling mengesankan ketika Sarang mau membuat MAPK. Kalau mau ke Sarang itu ada gedung yang ditempati Gus Wafi, itu dulunya itu bantuan dari Syekh Tagil Munawar ketika menjadi menteri, itu dulu mau membuat aliyah PK. Dan saya di dangu piye carane nggawe MAPK gitu. Cuman akhirnya jadinya El Anwar 2 yang sekarang ini, tapi PK-nya enggak jadi. Dan itu banyak kaitannya dengan interaksi saya beberapa kali saya ke Sarang itu hanya karena itu yang apa namanya. Terus yang sampai sekarang ini yang enggak terlupakan itu saya sowan bareng namanya Muhdor. Lah Muhdor itu rumahnya Gembong Pati. Saya dikasih uang Mbah Maimun 20.000 untuk ngojek ke sama Muhdor itu. Jadi Muhdor itu saya boncengkan pit motor dari Sarang sampai Gembong Pati tanpa helm. Wah, jauh banget. Jauh banget. Lah uang 20.000 itu sampai sekarang masih di dompet saya. Waduh. Uang yang kayaknya iki tak kei duit 20.000 Muhdor diboncengke pol omah. Itu enggak terlupakan. Itu banyak kalau di pondok itu kan banyak yang tidak terlupakan. Kalau diceritakan ya ora rampung-rampung.
Selanjutnya Zat, pertanyaan selanjutnya dari ini siapa ya? Instagramnya Dusti Maca. Ustadz pernah ngerasa capek, jenuh, bosan ngajar nggak? Kalau iya gimana cara ngatasinnya? Saya nggak pernah itu. Nggak pernah ya? Ya nggak bisa. Bodoh apa angel kayak apa, saya tetap biasa. Tapi tetap ada ya manusiawi ya. Manusiawi biasa, kesel itu ya biasa. Tapi saya kalau ngajar enjoy karena ini apa ya tugas. Saya itu kan yang terpenting kan begini. Saya itu menyampaikan ilmu. Istilahnya kan tahu silul ulum wal qiyam. Jadi transformasi ilmu dan nilai. Nah, itu kan kita itu mempelajari orang kan tidak akan membuat pintar orang. Betul. Kan begitu. Loh jangankan kita wong biasa, Kanjeng Nabi saja tidak bisa membawa Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Lah saya juga begitu. Pokoknya sing penting kowe tak ulang. Kan gitu. Lah kowe sinau ya iso nek ora sinau ya wis to. Jadi kadang-kadang apa yo di kapak-kapana kadang-kadang wong nek ora minat kan ya sulit. Saya biasa jadi makanya saya enjoy saja. Mengajar itu ya dengan santai seora nah iso ya alhamdulillah ora ya memang gue sing ora gelem sinau. Nah, aku gitu aja kok. Ya memang piye kadang-kadang di PK itu kan kelemahannya kan begini. PK itu sampai sekarang belum terjawab kalau menurut saya. Di PK itu kalau sudah Inggrisnya bagus itu mesti Arabnya. Ya jelek ya. Tapi ya nek ya ora jelek tapi ya biasa gitu. Biasa. Tapi kalau saya Arabnya bagus di Inggrisnya. Makanya saya sampaikan KPK itu orang yang teguh dengan pendirian. Nah wis ora gelem iku masyaallah. Susah ya. Susah. Makanya kan kadang banyak di antara saya kadang-kadang ada dulu itu ada santri sini. Itu nak diulang bahasa Arab utamanya yang saya ajar itu Masya Allah angel era karuan. Tapi waktu itu saya masih sering emosi soalnya. Sering tak joto soalnya. Lah wong saiki diulang nahwu Arab nek ora memperhatikan mbok ya wis ora sah mengalihkan perhatian. Ya bertingkah gitu. Ya rasa bertingkah ngono lho. Dadi ya mbok ora ketemu ngantuk mbok apa malah enggak apa-apa. Tapi ternyata ketika dia itu lulus PK kepingin kuliah di umum sampai 2 kali nggak bisa. Akhirnya apa dia? Waktu itu masih bisa 3 kali kalau nggak salah. Waktu itu. Ketomponya di mana? Di sastra Arab. Balik. Ya iki karma apa ya. Itu makanya nanti teman-teman ya itu. Sebab apa? Kan kita ini masa depan kan dulu mesti. Urung mesti mau di mana. Urung karuan kowe engko minate maca kitab dan sebagainya engko Anda hidup di pesantren. Ya nek kowe engko duwe pesantren dan mantune kiai. Cangkokan. Tapi kalau enggak kan susah juga. Ya urung karuan nek kowe saiki minate umum engko ya hirup di umum. Lah makane PK itu didirikan memang begitu. Engko umpama Anda kerja ning umum nyatane ya iso maca kitab, kerja di pesantren Anda bisa bahasa Inggris kan itu luar biasa. Nah ini harus kita pertahankan. Ini alhamdulillah kita masih sampai sekarang seperti itu. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dina. Ini hampir sama kayak siapa ini? Dina dulu ini aja. Gimana cara menjaga ilmu saat yang sudah didapat? Dengan ditularkan. Makanya Imam Ali itu ketika ditanya bedane ilmu karo harta. Nah ilmu itu ketika dibagi bertambah. Harta kalau dibagi berkurang. Nah caranya menjaga ilmu ya tadi diajarkan jadi. Diajarkan. Langsung pertanyaan terakhirnya. Ya. Ini kayaknya semua kayaknya semua merasakan ini. Kasih motivasi hidup untuk alumni dong Tat. Ini kan banyak alumni yang baru lulus, kemudian masih pencarian lah dalam waktu pencarian. Kayaknya kok masih galau gitu loh. Kasih motivasi hidup untuk alumni dong Tat. Satu, ini pesan saya seperti Mbah Maimun pesankan kepada saya.
Setelah kita mendapatkan ilmu, kita harus punya kesanggupan pribadi yang tinggi untuk bekerja, tapi jangan lupa mengajar, nasrul ilmi. Itu yang pertama. Jadi sehingga nanti apapun yang kita jalani itu kan kita bisa apa namanya ya, bisa manfaat. Artinya apa? Artinya kalau kita bekerja sak tekane. Sak tekane itu maksudnya apa ya, sak isone apa kerja. Rasa isin, wong kerja itu cari uang halal. Iya. Tidak harus apa ya? Kowe nek aku sarjana A harus A, enggak. Sak tekane. Ini yang penting bekerja dapat uang dan Anda ilmunya jangan pernah dilupakan supaya itu. Terus yang kedua, di dunia itu ada dua. Nek orang ganteng elek. Kan gitu tuh. Nek orang pinter bodoh, nek orang sukses gagal dan sebagainya. Nah, kita itu wajib punya sikap yang di bawah. Kita kepingin kaya, tapi jiwa kita harus jiwa yang miskin. Kenapa? Kalau kita jadi kaya tidak lupa diri, tapi kalau miskin kita sudah sabar. Itu yang terpenting. Kan tidak mungkin uang itu berhasil semua. Tidak mungkin orang itu kaya semua. Tapi begitu nanti kita jadi orang kaya, ya itulah tujuan kita nanti bisa bersyukur. Tapi ketika kita kok ndelala usaha kok usah ngene wae melarat terus, ya kita sudah punya sikap yang, dan itu yang saya tekankan dalam diri saya. Nah ini aku makanya saya tuh punya duit, rantai duit ya biasa. Orang tahu jadi nek duit terus bangga terus enggak biasa. Itu prinsip hidup. Jadi makanya alumni sekarang ini ora kudu Anda menyesuaikan ilmu Anda. Makanya gunane santri, termasuk Anda mengenal santri itu begitu. Karena santri itu nek cara Mbah Khalil Bisri itu adalah keistimewaan adalah bisa menganggukkan barang sing ra kanggo. Jadi makanya sampah itu bagi santri semuanya berguna. Itu yang paling harus ditekankan dalam jiwa kita. Jadi suatu saat kita akan mau hidup di mana, posisi sudah siap. Karena kita siapnya yang minimal. Tuh. Tapi nek kita itu jadi wong kok pengen sugih dilarang sugih ya frustasi ya. Sakit hati juga. Terus terutama yang sering saya sampaikan itu yang urusan perjodohan. Nah, ini kayaknya banyak ini Ustaz. Orang perjodohan itu Anda ketika sudah kenal dengan cewek itu cintailah 5% dari 100% yang Anda punya. Mudeng maksudnya. Artinya jadi kue ku nek seneng wong yo aja siji wong. 5% aja yang Anda punya. Kenapa? Suatu saat ketika putus ya sudah, emang gue pikirin wong 5% ya enggak. Emangnya cewek lo doang, cowok lo doang. Coba Anda cintai 70%, begitu Anda putus, waduh, merasa kehilangan sama kehilangan betul. Lah baru kalau sudah ada qabiltu nikah dan sebagainya, yang 95 curahkan semua. Itu. Makanya ojo sampai anak-anak kita ini yang kenal santri ojo sampai jadi wong frustasi hanya gara-gara seperti ini. Yang kedua itu wong kakek pacaran. Pacaran itu siapa sih? Ojo meneh lagi pacar. Jadi bojone we bisa putus dengan perceraian, apalagi lagi pacaran. Makanya ono cara aku ini, cara saya ini bodoh banget nek ono wong kok sampai minggat gara-gara pacar itu bodoh nganggo bianget. Pacar itu aja nek pacar, bojo itu ada mantan. Iya. Teman ada mantan, semuanya ada mantan. Sing rano mantane wong tua. Iya. Itu. Jadi makanya nek wong ora sida karo ya sudah, santai saja. Wong yang Anda cinta itu hanya 5% yang ada.
Ilmu ini bagi yang jomblo. Yang jomblo baru itu ilmu ini. Itu. Jadi terus yang kemudian hubungannya karo seperti ini bagi apa ya? Aja pisan-pisan orang itu merasa bahwa dirinya itu apa? Kayak wong anu enggak. Jadi cara duwe apa namanya ya? Nyukai orang itu ojo siji. Usahakan Anda itu menjadi idola orang banyak sebelum nikah. Nah, nikah ojo pisan-pisan Anda ragu setelah menikah. Jadi ragulah sebelum menikah, karena sebelum menikah yaitu diyakini. Sehingga apa? Kelebihan kekurangannya bisa difahami. Itu yang terpenting. Nah, anakku saiki harus ini, ternyata Anda gagal frustasi. Makanya kelebihannya wong ora pacaran seperti ini. Nikah, oh ternyata ada banyak kekurangan yang ada dia miliki, yo maklum aku kenali lagi kan, sehingga nanti bisa menerima kekurangan dan selebihnya. Itu yang terpenting. Makanya aja sampai wong itu apa, nah wis iki kudu iki ya, yang susah. Nah, begitu patah ya sudah. Padahal patah itu kan sesuatu yang tidak bisa disambung lagi. Ya mesti sambung tapi ya tetap ramah. Enggak maksimal. Ya iya kan bahasanya kan begitu. Anak tatune. Iya. Kasru zujajah kasru la zujajah kasruha la yujbaru. Jadi kaca itu nek wis pecah ora iso ditambal. Ya, gitu Ustaz Mundir. Terima kasih atas sama-sama, obrolannya. Oh, ternyata sudah hampir 1 jam. Oh, lebih ternyata. Enggak kerasa, Ustaz. Terima kasih. Nanti mungkin kita akan sambung lagi ke pembahasan selanjutnya. Mungkin bisa diskusi berbagai hal ya, Ustaz. Iya. Ya, pertemuan pertama Asmadera Podcast pada kesempatan ini telah usai. Mari kita selesaikan podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.